Bapak Ibu ya, kita kalau kita dengar misalnya ada taklim ya, itu orangnya penuh dari depan ustadz di dalam masjid sampai keluar itu penuh ya. Nah kalau kita ini penuh juga ini ya. Nah artinya gini, saya ingin menyampaikan Rasulullah itu punya kader-kader yang benar-benar menjadi kader itu cuma 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Asmi Daud. Yang terhormat Ketua Yayasan Asy-Syifa Bapak Haji Bahrudin, dan yang terhormat guru kita bersama Umi Aisyah Bilqis dan jamaah Asy-Syifa Center dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian Bulughul Maram. Ya Allah ya, hadis arba'in ya, syarah hadis arba'in yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Asmi Daud, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, mendengarkan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran serta sunnahnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yang mana kita tunggu syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah Asy-Syifa Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kajian hadis arba'in disampaikan oleh guru kita. Oh tidak ada. Baik. Kita langsung saja kita dengarkan bersama kupasan hadis arba'in yang akan disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Tawadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, wabil khusus Pak Haji Barudin, semoga dan keluarganya, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian kita dicintai oleh Allah SWT dan kita disayang oleh Allah SWT. Kita bersyukur di siang menjelang sore ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk datang ke tempat taklim ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari Allah dan Rasul insya-Allah akan menjadi bekal kita. Yang pertama untuk di dunia, ya, yang kedua adalah pasti ilmu yang kita dapat ini untuk kita gunakan dalam rangka beramal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh itulah kita nanti bahagia dunia, bahagia akhirat, bahagia di akhirat nanti insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua yang hingga hari ini kita selalu memohon kepada Allah, semoga kita selalu dalam keadaan iman dan Islam, ya, selalu berada di jalan yang lurus, ya, kemudian juga kita selalu untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dan dengan demikian kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat di surga itu ada satu sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar itu sungai-sungai itu segede itu, di dalamnya itu susu. Ada nggak kita di sini sungai kali susu gitu? Iya, kecuali itu susunya dibuang ke got ya, nggak putih gitu. Nah, jadi itu gambaran ya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang minum air itu? Ya, kata Rasulullah SAW, orang-orang hamba-hamba Allah yang mau mengikuti aku. Ya, yang mau mengikuti Rasulullah. Artinya yang mau berada di jalan sunnah. Ya, jalan di mana selain Rasulullah menyampaikan Al-Quran, beliau juga dibimbing oleh Allah SWT untuk melengkapi semua ibadah itu dengan sunnah-sunnahnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, ilmu inilah yang bisa menuntun kita ke jalan untuk menuntut ilmu. Dan ilmu itulah yang kita manfaatkan dalam rangka untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu ya, kita kalau kita dengar misalnya ada taklim ya, itu orangnya penuh dari depan ustadz di dalam masjid sampai keluar itu penuh ya. Nah, kalau kita ini penuh juga ini ya. Nah, artinya gini, saya ingin menyampaikan Rasulullah itu punya kader-kader yang benar-benar menjadi kader itu cuma 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dengan tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu bisa menggoncangkan dunia. Ya, sampai hari ini Islam itu pemeluknya 1 miliar lebih, ya kan? Nah, itu mulai dibawa dari Timur Tengah, Arab ya, sampai kemana-mana nyampe itu Islam itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kita yang dikit ini adalah pilihan dari Allah. Pilihan. Ya. Karena ingin menuntut ilmu. Bukan berarti yang enggak datang itu malas, bukan, ya. Mungkin ada keperluan, ada halangan ya. Ada urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Yang penting jangan muntaber. Tahu muntaber? Apa? Mundur tanpa pemberitahuan. Nah, tiba-tiba ngilang aja, 2 tahun ditanya nggak tahu di mana gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah mengikuti taklim ini.
apakah di rumah Haji Baharudin atau di luarnya, tidak lain tidak bukan adalah pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua adalah ilmu ini untuk dibagikan, disampaikan. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, ya kan? Nah, jadi kita, kewajiban kita ini, khususnya taklim kita yang siang hari ini, setiap hari Kamis kedua ini, saya mengharapkan ibu bapak ini yang hadir di sini menjadi guru juga bagi orang lain, paling tidak untuk keluarga, ya kan? Nah, karena apa? Karena memang Allah SWT mengingatkan gini, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya kan? Nah, jadi dengan demikian maka kita berusaha semaksimal mungkin. Syukur-syukur kita berada dalam satu lingkungan yang juga bisa kita sampaikan kepada orang lain. Itu alhamdulillah. Tapi paling tidak adalah ini pertama diri kita, yang kedua untuk keluarga kita. Baik. Pada kesempatan ini kita masih membahas masalah arkanul Islam, ya. Kemarin kita sudah bahas masalah makna la ilaha illallah, ya. Saya pikir Bapak Ibu semua sudah paham, ya. Kalau nanti kurang-kurang paham mau ditanya, jangan malu-malu bertanya. Saya juga nggak malu-malu kalau nggak tahu nggak saya jawab gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bertanya, saya tahu, saya jawab yang benar. Tapi kalau saya nggak tahu, saya nggak berikan jawaban karena takut nggak benar, ya. Baik. Sebagai tambahan dari syahadah, ya. Kan kemarin hadis kita kan arkanul Islam, ya. Bunyal Islam wala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait man istata'a sabila wa shaumi Ramadan. Nah, yang saya bilang kemarin, nggak ada masalah walaupun hadis ini bukan haji yang terakhir, ya kan, yang saum yang terakhir. Tapi maknanya di sini adalah bahwa arkanul Islam, rukun Islam sudah lengkap dalam hadis ini. Ya, karena apa? Karena yang wajib, benar-benar wajib itu sholat dan saum. Nah, ini nggak ada syarat. Tapi kalau zakat dan haji dia mempunyai syarat. Ya, harus mampu, punya duit, sehat. Bisa bayar ongkos pesawat ke sono, nggak bisa naik onta kan kita kan. Nah, kemudian sampai sana juga nggak terhalang. Maka dengan demikian itu sudah wajib haji. Bagi Bapak Ibu yang belum, ya berdoa aja kepada Allah. Allah kan punya cara tertentu. Pak Haji Baharudin udah pergi haji, udah pulang lagi. Ditanya dari mana duitnya? Ya nggak tahu, dari Allah kan. Kalau dicari gini-gini kan, gini, yang kayak begini kan nggak ada duitnya, ya kan? Yang ada cuman keberkahan aja, ya. Keberkahan keluarga semua Bapak Ibu. Nah, baik. Di dalam ayat surah ini hadisnya, hadis. Di hadis Bukhari, ya, berkaitan dengan rukun Islam yang pertama itu syahadah. Ya, nanti kita baca. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu dan Muhammadlah utusan Allah, maknanya membenarkan keberadaan Allah dan kemudian keesaannya dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, ya. Kemudian, nah, rukun ini bagaikan fondasi. Ini fondasi nih. La ilaha illallah itu fondasi. Ya, karena coba seseorang dia itu kalau Muslim sudah dari lahir, ya kan? La ilaha illallah ini pasti dia akan mengucapkannya setiap saat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, apabila kita mendengar yang azan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Dalam azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mendengar azan jangan ngobrol. Misalnya rumah dekat masjid atau kita lagi duduk di mana dekat masjid. Nah, begitu orang azan, kata Rasulullah, apa yang diucapkan oleh muadzin itu yang kamu ucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Loh, kenapa enggak sama? Karena ini memang di sini manusia, kita hamba Allah, kaum muslimin enggak bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Hayya 'alas shalah apa artinya? Mari kita sholat, ya. Ini orang bisa, saya berikan contoh yang sulit. Orang bisa bangun dari tempat tidur pagi-pagi subuh itu,
Apalagi orang kaya punya AC, tempat tidur mahal, pengantin baru lagi mungkin, ya kan? Begitu hayya 'alas shalah. Coba. Ini pilihan. Ya, kalau diturutin paling enak tidur kan? Oh, cari lagi selimutnya. Nah, ini manusiawi lah. Kalau setel jam 3:30, jam bunyi, orangnya matiin lagi jamnya dan tidur lagi. Nah, padahal awalnya saya mau bangun jam 3:30. Ya jam ya. Si jam mah yain aja. Nah, begitu hayya 'alas shalah, kring bunyi. Kita matiin. Yang jujur di sini siapa? Jam apa orang? Jam kalau di setel jam 3:30, jam 3:30 dia bunyi. Orangnya ini yang jadi masalah. Nah, jadi itu tantangan. Maka di situ mengandung la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dari Allah. Coba bisa bangun tidur, ke kamar mandi, kemudian berwudu atau mandi, keluar dari sana ke masjid, ya. Kalau masjid dekat, masjid jauh lagi, itu berupaya semaksimal mungkin mengejar bagaimana caranya supaya sampai di masjid itu adalah bisa berimam dengan makmum berjamaah, ya. Nah, ini kalau kita nggak punya niat, ya, nggak punya tekad, nggak ada kesiapan, ya, itu nggak bakalan nyampe ke masjid, nggak bakalan nyampe deh. Kalau bukan kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebut lagi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah kemenangan. Ya, kemenangan itu ya ada pada ibadah. Ya. Begitu kita bisa melawan ngantuk, melawan ini segala macam itu, kemudian kita bisa ke masjid, ya. Kemudian di masjid salat berjamaah misalnya yang bisa, ya. Tapi nanti di sana itu kita menjadi pemenang. Ya, artinya pemenang apa? Bisa mengalahkan setan. Lah kalau kita dibujuk sama setan, dirayu, ditiup, dielu ya kan? Akhirnya sholat subuh jam 8. Ya kan? Itu musibah itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi apa namanya? Dikatakan di sini bahwa la ilaha illallah itu adalah rukun, arti rukun bangunan. Dan fondasi ini la ilaha illallah. Nah, di samping memang kita merucapkan terus menerus, nah juga orang yang tadinya bukan muslim, dia kemudian masuk Islam, dia harus bersyahadat dulu. Walaupun dia datang, Pak, saya sholatnya rajin, ya kan, baca Qurannya apalagi, ya kan. Nah, kemudian taklim, tapi belum syahadat. Kalau belum syahadat itu ya dia belum masuk Islam. Karena Islam ini ditandai oleh bersyahadah ataupun tabir, ya, hijab. Ya, itu ada hijab tertutup. Kalau dia ingin masuk ke dalam ranah Islam, keyakinan Islam, dia wajib bersyahadah. Nah, karena apa? Karena memang inilah Islam itu bukan dari agama dibikin-bikin, bukan. Beda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain kan dibikin-bikin itu. Yang Tuhan 3 lah, ya kan? Nah, kemudian orang Buddha itu Brahma, Wisnu, Brahma, Shiva, ada lagi gitu kan? Ada orang lagi nggak mau nyebut-nyebut begituan, dia cukup matahari sebagai Tuhannya, ada bulan sebagai Tuhannya, ya kan? Nah, ini artinya di sini apa? Bahwa Islam itu nggak sembarangan. Makanya ketika orang sudah masuk Islam, dan juga nggak boleh diam aja. Misalnya si Ahong, manalah si Ahong gitu ya, sebelah si Ahong gitu. Dia masuk Islam. Pagi dia masuk Islam, dia mandi, ya kan? Kemudian dia nanti disunat juga, ya. Walaupun belum disunat, siangnya udah wajib sholat dia. Nah, jadi Islam itu bukan saya Muslim ya, kan banyak orang begitu ya. Sholatnya cuma Jumat, biar dikatakan dia Muslim. Ada juga yang malas Jumat, datangnya cuma Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan? Itu kain sarungnya baru dari tahun kemarin, itu nggak pakai gitu. Sajadahnya baru, wangi semuanya. Nah, gitu doang. Padahal nggak seperti itu, ya kan? Nah, jadi disebut pondasi ini adalah
Artinya kalau bangunan itu tidak ada fondasinya, ya, di mana yang lain itu bisa kuat? Ya, misalnya orang bikin rumah tinggi, ya 2 tingkat, tapi nggak pakai fondasi. Ya belum berdiri aja itu sudah rubuh duluan. Nah, makanya Islam itu fondasinya adalah syahadah. Kuatkan syahadah itu. Yang saya sampaikan kemarin, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan tidak ada yang diikuti dalam hal masalah ibadah, muamalah. Setelah Allah mengangkat Rasulullah SAW, hanya Rasul yang boleh kita ikuti. Dan orang-orang yang bersama Rasul yang dulu, itu termasuk Khulafaur Rasyidin tadi saya bilang. Salafus salaf itu artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kita mungkin belum bisa mengikuti seperti beliau, ya. Tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin supaya kita menjadi juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai hal masalah. Nah, jadi itu, ya. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah SAW, Umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya diutus, kata Rasulullah SAW, ya, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kenapa di sini ada saya diutus untuk memerangi manusia? Saya tanya sekarang, boleh nggak kita sebagai kaum muslim perangi orang? Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi disinilah kita harus punya wawasan. Ketika Islam diejek, Islam dilecehkan, Islam dijadi bulan-bulanan, ya. Nah, kemudian apalagi orang itu sudah jelas-jelas menyerang umat Islam. Nah, di situ baru ada peperangan. Kalau enggak, karena yang disebut kafir yang boleh dibunuh itu ada dalam peperangan. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal di rumah di mana, di Bogor, di sampingnya ada si Simatupang, sampingnya ada si Torus, sana lagi ada si Majuntak. Nah, ini dia punya kesempatan untuk hidup, punya kesempatan untuk tinggal karena dia makhluk Allah juga. Nah, tapi ketika suatu saat siapa itu tadi semuanya menyerang Islam, apa kata orang Betawi? Lo jual gua beli, ya kan? Nah, jadi di situ sudah boleh. Tapi kalau dalam kondisi aman-aman saja nggak apa-apa. Dan kita juga dengan mereka itu berteman dalam konteks hablum minan nas. Boleh nggak misalnya kita di rumah kita, di depan rumah kita ada orang Kristen, ya, itu kemudian kita masak sop, masak kue, masak apalah, kan wanginya, harumanya kan sampai ke rumah dia. Nah, kata Rasulullah SAW, kasih dia itu tetanggamu, ya, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakrim jarrahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, dia hendaknya memuliakan tetangga. Nah, tetangganya itu bukan hanya orang Islam, ya. Nah, tapi kalau dia ngasih kita, ya ntar dulu, lihat dulu yang dikasih apa. Kalau misalnya seperti kita dikasih donat, itu pasti halal tuh. Tapi tiba-tiba dibawa sop, ya, soto gitu, dari masak sendiri kan. Wah, ini bisa benar bisa enggak nih kan. Nah, padahal itu kita kalau bertamu ke rumah mereka itu jangan kamu minum di cangkir, ya. Itu yang mereka siapkan. Enggak, minta aja kuasa apa fit apa yang bukan Israel apa itu. Ya, boleh kan? Atau oke-oce, ya Kak. Ya, kalau udah fit, udah lagi itu aqua, ya itu kita minum, kasih duit dia. Duit dikasih ini ke orang perusahaannya untuk bunuh orang Palestina. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Kalau ada manusia yang menyerang Islam, Rasulullah SAW baru tidak akan memerangi dia kalau mereka sudah masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi jangan nanti diartikan hadis ini saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, itu kalau di dalam peperangan, ya, dan banyak terjadi peperangan di zaman Rasulullah SAW, ya, karena mereka menghina Islam, kemudian mereka
melecehkan Islam dan mereka itu melawan Nabi. Nah, Nabi juga nggak diem kalau sudah begitu ya Allah suruh mereka untuk dilawan. Nah, yang sebenarnya Islam ini bukan agama dibawa dengan pedang, bukan. Agama kalau perang dulu enggak. Karena ulah mereka aja itu, ya. Nah, seperti hari ini nih, ya, Israel sama Hamas gitu ya. Ya. Dengarkan berita itu kan ya. Nah, itu wajib dilawan itu. Karena mereka bukan hanya lagi tujuannya mau menjajah, tapi tujuannya ingin membunuh. Genosida namanya, pembantaian untuk menghilangkan manusia. Nah, ini luar biasa, ya. Itu lebih jahat dari Nazi dulu, lebih jahat daripada Hitler dulu, ya. Nah, itu orang-orang yang memang dia nggak akan puas kalau umat Islam itu hilang dari muka bumi ini. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Baik. Nah, kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dia akan masuk surga. Nah, ya. Jadi yang saya bilang kemarin itu, kita kalau mengucapkan kalimat syahadah itu tidak hanya, kalau orang bilang tidak hanya di bibir saja. Tapi la ilaha illallah itu menghujam. Ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah yang bermakna tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, berarti kita urai begini, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali, tidak ada yang melindungi kecuali, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali, tidak ada yang menghidupkan kecuali, tidak ada yang mematikan kecuali, sampai 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, kita itu seperti itu semua penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Dan seperti Allah Rahman Rahim. Kalau kita harus mengatakan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia enggak ada mahanya. Ya. Sekali datang pinjam dong dikasih. 2 kali pinjam dong Bu, kemarin udah habis dikasih lagi. 3 kali pakai kalimat bersayap. Pinjam mulu. Bayarnya kapan? Ya kan? Tapi Allah coba. Allah enggak pernah. Ya, sekarang kalau kita duduk di sini bisa menghirup udara. Apa Allah mungkin itu? Kita bisa minum, Allah mungkin itu. Ya, kita bisa apa saja. Nah, tapi kita pun tahu diri. Kalau memang sudah seperti itu, maka tidak ada kata-kata lain, segala sesuatu kita harus untuk mencari ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau itu, ya, kalau siapa yang masuk surga, siapa yang mengucapkan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Artinya apa? Segala semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu wajib maupun sunnah, yang dalam bentuk amal soleh, ya, dia berusaha semaksimal mungkin, maka Allah akan membalas kepada orang itu surga. Karena dia apa? Dia sudah mengamalkan la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang memerintahkan salat kecuali Allah. Tidak ada yang memerintahkan zakat kecuali Allah. Tidak ada yang memerintahkan haji kecuali Allah. Tidak ada yang memerintahkan saum kecuali Allah. Semuanya dari Allah. Ya, maka disebut di situ kalau kita membaca kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Allah itu satu. Nah, dan kalau kita perhatikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada orang mati itu karena sebab sesuatu, misalnya dia terjatuh, tertabrak. Kalau tidak ada izin Allah, dia mati nggak mati. Nah, tapi kalau Allah menyampaikan kepada mereka bahwa ini sudah sampai ajalnya, ya mati. Mau kayak gimana kayak sebabnya, ya kan? Nah, jadi disebut kul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad Allah itu sah. Jadi semua persoalan di dunia ini, urusan manusia, urusan hewan, urusan semua urusannya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini harus kita paham. Ya, tidak ada orang begitu meninggal bilang kenapa meninggal. Nah, itu kalau keyakinan yang lain boleh. Oh, dia ingin ketemu dengan apa namanya dalam agama Buddha Wisnu, Siwa, siapa lagi? Kenapa kamu apa namanya mati? Saya mau ingin ketemu Yesus Kristus. Ya kan? Dalam Islam nggak begitu. Prinsip dalam Islam itu, keyakinan dalam Islam itu orang mati, orang hidup semua adalah urusan Allah. Orang mati kembali kepada Allah karena Allah yang meniupkan ruh ke dalam pribadi orang mati. Nah, jadi kalau Allah menciupkan ruh mengembalikan kepadanya, ya udah manusia ruhnya kepada Allah, jasadnya diapain? Diapain? Orang mati, ruhnya kan kembali kepada Allah. Jasadnya diapain? Dimandikan. Jangan langsung dikuburin doa. Nah, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dimakamkan. Tapi kalau orang yang syahid dalam medan perang, itu enggak ada mandi, enggak ada kafan, enggak ada solat. Ya kan? Karena mereka itu orang luar biasa itu. Jadi dimandikan oleh bidadari yang luar biasa. Kemudian masuk dalam surga Allah SWT dan bisa membawa 70.000 ya. 70 orang ya. 70 orang kerabat karibnya, misalnya ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Itu dengan asbab satu orang yang mati syahid. Ya kan? Makanya orang yang di Palestina sekarang ini yang berjuang itu disuruh pergi dari Palestina nggak mau. Karena dia mempertahankan pertama adalah akidah. Jangan sampai Islam lenyap dari Palestina. Yang kedua tanah suci, Baitul Maqdis. Ya kalau mati pasti dia syahid. Coba mau pindah aja ke Indonesia. Di Indonesia nggak ada perang, mati aja, mati hanyut, mati ditanam, mati kejatuh, mati ketabrak. Nggak ada di Indonesia mati karena perang, nggak ada perang, belum nggak perang deh. Nah, tapi kalau di Palestina itu ya memang Allah takdirkan seperti itu. Orang kalau mau masuk surga ke Palestina, ya, jadi orang nggak ada takutnya itu. Karena apa? Karena memang dijamin. Makanya ini saya nyampaikan ya, nggak bohong ya. Ada para syuhada Palestina begitu meninggal itu senyum. Nah, ibu-ibu kan nggak lihat kan? Saya lihat, makanya nggak bohong juga nih. Jadi senyum. Kenapa senyum? Ketika mereka meninggal itu sudah terlihat bidadari luar biasa banyaknya, cakep. Bukan kayak orang Indonesia, oh cakep, cantik. Oh. Nah kemudian sudah diperlihatkan oleh Allah surga, ini kamu di sini tempatnya. Coba, dalam kondisi dia sakit. Kemudian nyawanya keluar, diperlihatkan oleh Allah SWT bidadari yang luar biasa cantiknya. Kemudian dalam surga yang luar biasa nikmat dan bahagianya, dia kemudian kembali kepada Allah dengan senyum aja. Sebaliknya kalau orang yang diazab oleh Allah SWT mati, itu bukan senyum, mukanya nggak bisa dilihat, hitam, pekep, merah, takut. Kenapa? Di sana itu sudah diperlihatkan azab kubur. Azab kubur itu apa? Ya kejadian yang ada dalam neraka itu. Neraka itu apa? Api yang menyala-nyala. Untuk masuk ke dalam neraka itu sampai ke kerak neraka itu adalah 70.000 tahun perjalanan. Kalau di akhirat itu 1 jam itu 500 tahun di dunia, Bu. Nah, kalau kita umur saya sekarang 60 berarti enggak seper berapa itu udah baru. Nah, itulah gambaran. Maka kalau kita dengar neraka begitu dahsyatnya, begitu pedihnya, begitu ini, kita introspeksi, ya Allah, berikan aku kekuatan, kesehatan untuk beribadah, istiqomah ya Allah. Kemudian kalau saya mati husnul khotimah ya Allah, ya berikan saya nikmat dalam kubur. Kemudian berikan saya kemudahan dalam timbangan amal, pemeriksaan amal, dan berikan kemudahan saya pada saat berjalan di atas sirot, ya, titi yang menghubungkan satu tempat kepada surga. Kalau kita jembatan itu nggak bisa lewat, langsung nyemplung ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya kita harus paham itu. Karena ini bukan bohong, Allah yang bilang. Ya. Kalau orang yang bilang saya nggak percaya, tapi Allah yang bilang, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan surga. Allah yang mengadab orang dalam neraka, Allah yang beri nikmat dalam surga. Maka kalau Allah yang bilang, itu yakin pasti ada. Cuma nggak ada sekarang, ya. Nah, jadi kita dengan demikian maka berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun ada kita keterbatasan, tapi kita punya niat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha maksimal ya Allah, sesuai kemampuan saya, sesuai kondisi saya.
Ya mudah-mudahan amal saya Engkau terima ya Allah, ya kan? Ini saya tanya nih, rata-rata mulai sholat seterusnya nggak pernah tinggal, itu ada nggak? Umur misalnya Haji Baharudin berapa umurnya? Bro, 49, enggak aja 50 lah. Ada dikit lagi misalnya nyampe insyaallah 50. 49. Sejak kapan mulai sholat? 15, oke, berarti pas balik. Enggak pernah tinggal. Insyaallah. Ya kan? Terus ibu-ibu bagaimana? Kapan mulai sholat? Apa namanya? Lupa. Tapi yang saya ingin sampaikan begini Bu Pak. Kita yang sudah beribadah sekian tahun, sudah maksimal, kita hanya mengharap kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya. Kanan dikit. Kanan dikit. Nah terus. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Nah, ke kanan. Oh, duduk di situ. Oh. Buang sampah jauh-jauh. Mau buang sampah apa mau kamar mandi? Oh iya. Kirain kalau cuma buang sampah saya juga bisa. Hati-hati terus, lurus. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah SWT. Jadi kalau kita beribadah maksimal seperti tadi, apakah baru setahun atau 20 tahun atau 10 tahun, kita sering bertanya kita nih, apakah ibadah saya diterima Allah atau tidak? Ya kan? Ini harus sering-sering kita tanya agar kita punya kekhawatiran. Was-was itu bagian daripada khusyuk, bagian daripada orang yang hati-hati. Nah, ketika kita bertanya pada diri kita, berarti kita di sini adalah hanya menjalankan perintah semaksimal mungkin, seikhlas mungkin. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal saya. Nah, ini perlu, ya. Makanya kenapa kalau habis sholat itu istighfar 3 kali, ya. Tapi masih ada di kampung saya habis sholat dia ini ngusap muka, ngusap wajah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ucapannya bagus nggak? Bagus. Tapi kalau diucapkan habis sholat alhamdulillah itu nggak bagus, bukan tempatnya. Kenapa? Sepertinya kita yakin betul sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam sholat tadi ngaco pikirannya, ya kan, ingat sono ingat sini, ya kan. Nah, jadi dengan demikian maka kita maksimal dalam beribadah itu karena Allah. Maka kemudian kita berdoa, ya Allah saya sudah beribadah sejak 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya hanya meminta kepada Engkau ya Allah terimalah ibadah saya. Coba kalau misalnya kita udah capek-capek ya dari dulu, ya enggak kita mohon kepada Allah diterima, dengan nada kita seolah-olah yakin diterima, takutnya enggak diterima, bagaimana? Kan rugi ya. Nah, maka itu ya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis tadi menyangkut dengan masalah barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Artinya di sini bukan hanya mengucapkan doang seperti apa yang saya sampaikan dulu, tapi dia mengamalkan, paham. Ketika dia berada di satu tempat, ya kan, tidak ada orang yang melihat, ya, dan dia di sana ada semacam godaan-godaan, ya. Nah, tapi karena dia itu yakin makna syahadah itu tidak ada yang bisa melihat yang enggak bisa kita lihat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendengar yang kita enggak bisa mendengar kecuali Allah. Jadi dalam hati saja, ke kiri dikit Mas. Nah, dalam hati saja Allah sudah tahu. Ya. Makanya ayat kursi itu luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia hidup dan tidak pernah mati. Ya kan? Maha mendengar, maha mengetahui. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita, dia tahu apa yang sudah kita ucapkan. Nah, makanya kita dengan yakin begitu pasti kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Karena takut kita. Ya kan? Kemana-mana kita takut kepada Allah. Ya, akhirnya kita
memposisikan diri untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat kemungkaran gitu. Baik. Nah, kemudian barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga udah. Nah, sekarang saya perdalam dulu masalah la ilaha illallah ini, nanti baru masuk ke dalam bab salat. Nah, jadi la ilaha illallah ini pertama itu disebut sebagai pondasi, dasar. Ya, kemudian semua yang kita laksanakan, semua yang kita yakini, semua yang kita yakini terhadap Allah itu tidak terlepas dari kalimah la ilaha illallah. Semua bersumber dari Allah, semua kembali kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Nah itu ya, itu kesimpulannya. Nanti bisa ditanyakan. Nah, karena kalau tanpa akidah kita agak repot. Orang rajin ibadah, orang rajin bersedekah, tapi dia itu ibadah dan bersedekah bukan karena lillahi ta'ala. Ya kan rugi kan? Nah, tapi begitu udah bersedekah cuma 10.000, 5.000 gitu ya. Nah, tapi dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga lah yang akan memberikan balasannya, ya. Nah, ini kita harus paham betul dengan kalimah la ilaha illallah ini. Ini kalimah la ilaha illallah ini kalau kita kaji ya, itu sepanjang hidup nggak habis-habis. Tapi intinya itu tadi ya, tidak ada yang ini kecuali yang ini ya. Tidak ada yang bisa mendengar ya, manusia nggak mendengar, Allah Maha mendengar ya. Jadi semua perintah Allah SWT kita sikapi dengan sami'na wa ta'na, dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri kita, sehingga kita insya Allah ya selamatkan iman oleh Allah, selamatkan Islam, kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dan selanjutnya itu Allah akan memberi bantuan kepada kita baik di alam barzah, di mahsyar, kemudian hitungan amal, hisab, mizan itu timbangan amal, dan melewati sirat. Mudah-mudahan di situ juga lancar. Berarti mereka itu adalah masuk ke dalam surga. Itulah orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Baik, sebelum kita lanjut bab yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, ya saya persilakan Bapak Ibu bertanya dulu. Ya, nanti kalaupun saya ngomong terus nanti malah yang mau ditanya lupa. Ya. Yang sudah ada unek-unek ya, yang ingin ditanya mungkin sudah sampai di tenggorokan ya, ditanya aja, jangan sampai di rumah nanti nyesek gitu ya. Nah, baik, Ibu Bapak siapa yang bertanya dalam masalah konteks la ilaha illallah, yang lain juga nggak apa-apa ditanya urusan lain ya. Baik, silakan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, barangkali yang di Zoom. Teh Nunung, ada Teh Nunung di sini. Mau nanya Teh, apa jangan-jangan ketiduran? Yang di sini ada yang mau tanya sebelum yang di Zoom. Ini diam ngerti apa diam nggak ngerti? Hah? Apa nggak ngerti semuanya? Wah nih. Assalamualaikum. Terus ya, baik. Saya biar puas yang nanya, walaupun nanti ada pembahasan sholat, mumpung ingat ya. Nanti lupa lagi, penasaran, sampai di rumah mau nanya lagi nggak ada orang. Jadi gini Bu, sholat itu ya, yang pertama ada syarat untuk sholat, wudu. Ya wudu.
Tentunya kita wudu sudah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang buang air besar, sucikan dulu. Buang air kecil, sucikan dulu. Orang yang jima itu janabat dulu. Orang yang melahirkan 40 hari bersih baru bisa sholat, baru berwudu, ya kan, syarat. Yang kedua itu ada rukun. Rukunnya itu ya pertama kita berdiri. Pertama niat. Ya, niat cukup dalam hati, kita sudah sepakat ya. Karena Allah itu tahu apa yang dalam hati ataupun yang diucapkan. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalnya nggak pakai ucapan nggak apa-apa. Yang penting kita sudah niat. Pada saat kita wudu kan sudah niat itu. Mau ngapain Pak? Mau wudu? Mau kemana ya? Mau sholat. Ada juga orang yang wudu itu bukan wudu wajib, tapi wudu sunnah. Artinya lebih bagus kita kemana-mana ada dalam kondisi berwudu. Tapi yang wajib berwudu hanya untuk sholat. Nah udah berwudu ya, niat. Kemudian menghadap kiblat. Tahu menghadap kiblat? Halo, tahu menghadap kiblat? Arahnya kalau di kita di barat di sini, karena Indonesia di belah timur, hadap ke barat, hadap ke Ka'bah, dan itu harus pas. Nah, jadi kemudian yang kedua takbir, Allahu Akbar. Ini sudah masuk dalam urusan sholat. Nah, itu ada namanya istiftah ya. Ya, orang baca ada Allahumma ba'id baini, ada baca inna sholati, ada Allahu Akbar kabiro ya. Nah itu sunnah. Kalau misalnya habis takbir lupa kita baca itu, sholatnya sah. Tapi kalau kita nggak lupa dan bisa, itu sunnah. Nah, apa itu sunnah? Halo? Kalau dilakukan? Kalau nggak dilakukan? Rugi. Ya inilah, jadi orang nggak ngidupin sunnah jadi, karena nggak apa-apa kok. Lah kalau orang misalnya dikasih gaji 5 juta, ya, kemudian dikasih lagi, ini Pak 1 juta bonus, nggak mau kira-kira rugi nggak? Nah, jadi wajib itu tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal dosa, kalau dikerjakan berpahala. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Ada orang nggak yang mau rugi? Ada nggak orang yang mau rugi? Nggak ada. Maka lebih baik itu iftitah itu adalah sunnah dibaca. Ya, apakah itu Allahu Akbar kabira, inna sholati wa nusuki, apakah Allahumma ba'in wa baini. Ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk rakaat selanjutnya itu nggak baca iftitah lagi. Iftitah ini pembukaan. Ya, rakaat pertama itu iftitah sebelum Fatihah. Rakaat kedua begitu kita bangkit dari ruku, ya, baca basmalah, kemudian baca suratul Fatihah. Nah, tidak ada lagi baca iftitah. Setelah suratul Fatihah baca surah. Surah ini adalah sunnah. Orang misalnya sholat lupa baca surah, ya padahal dia sudah biasa tapi lupa, itu sah sholatnya. Tapi kalau orang nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah karena rukun. Nah, jadi iftitah tadi dibaca pada rakaat pertama setelah takbir, kemudian setelah iftitah baca Al-Fatihah itu wajib. Kemudian baru baca surah, itu sunnah dibaca juga. Walaupun cuma kuliah kuhul tiap hari nggak apa-apa, tapi besok diperbanyak gitu. Kan ada juga surat yang paling pendek apa? Inna a'taina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Kalau belum bisa hafal, anak yang masih SD itu nanti temanin ibu-ibu. Nah, tolong ajarin saya dong inna a'taina kal kausar. Ya, yang belum bisa. Kalau urusan belajar ini bukan hanya cuma ustadz aja, sama anak-anak juga belajar. Anak-anak sekarang pinter loh. Apalagi pesantren kan, udah hafal ini. Mamanya yang belum bisa hafal, tapi mamanya yang nyekolahin dia sama aja kan. Tapi kalau bisa alangkah indahnya kita juga bisa gitu ya, berupaya gitu ya. Nah baik, udah Pak ya, udah jelas, udah nggak ada unek-unek lagi. Nah, jadi mulai nanti inti asar ini pada saat setelah berdiri takbir baca iftitah sunnah, tapi dibaca karena itu sunnah itu menambah pahala dari yang wajib. Makanya disebut tadi kalau nggak dibaca rugi. Ya, kemudian baca Fatihah sampai waladhdallin. Nah, kemudian baca surah itu juga sunnah. Nah, kalau dalam sholat jahar, dalam setiap sholat itu hanya rakaat pertama dan kedua yang baca surah, ya.
Nah, tapi kalau sudah rakaat ketiga enggak, cuma Fatihah doang. Nah, jadi sholat duhur ya, rakaat pertama baca Fatihah dan surah. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah. Salat asar juga begitu. Salat maghrib walaupun 3 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah baca surah. Ya, rakaat kedua juga begitu. Isya juga begitu. Nah, subuh cuma 2 rakaat doang, itu ya wajib baca Fatihah dan diikuti dengan surah, ya. Karena itu 2 rakaat gitu, ya. Baik, ada lagi? Ya, ini dulu. Kaum Adamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz saya pertanyaan salah, kita udah keluarga semuanya ya. Itu setelah melakukan mandi bagusnya atau mandi dulu setelah mandi. Ya, udah. Bu, ini pertanyaan bagus nih. Buat para Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Semua udah keluarga sih kan? Ya. Ya, jadi kalau seorang jima, itu pertama saya sebutkan jima itu dengan istri yang sah, itu sedekah dan itu ibadah, berpahala. Sebaliknya, ya, itu murka Allah ya. Nah, itu ibadah. Makanya Rasulullah ditanya, apakah saya berhubungan dengan istri ibadah? Ibadah dan itu sedekah. Ya kan? Itu harus yakin dulu. Nah, makanya ada doa kan? Nah, kemudian setelah itu ya, itu Rasulullah SAW kalau misalnya belum masuk waktu subuh, beliau berwudu dulu. Ya, setelah berhubungan berwudu, nah, kemudian kalau misalnya belum masuk waktu beliau mau tahajud, nah, beliau masih tidur. Tapi beliau biasanya itu setelah berhubungan itu ya wudu dalam arti ya, habis berhubungan, nanti pada saat mandi berwudu lagi. Atau memang pada saat berhubungan langsung mandi, wudu dulu. Ya. Wudu dulu, mencuci kemaluan ya. Nah, kemudian nanti setelah wudu baru mandi. Mandi guyur dari kepala 3 kali ya. Kemudian guyur dari sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian guyur semuanya ya. Nah, itu mandinya sudah sah. Perkara mau pakai sampo, mau pakai sabun itu ya perkara biar wangi aja kan. Nah, enggak pakai sampo juga wangi, enggak pakai sabun juga wangi, pakai sabun juga wangi juga ya kan. Nah, itu bukan menjadi syarat utama. Tapi syarat utama itu adalah kita tadi ya berwudu sebelum mandi. Nah, kemudian cuci siram bagian kanan dulu dari atas. Kemudian bagian kiri 3 kali. Nah, ada lagi yang mempertanyakan, tolong diperhatikan. Ada yang bertanyakan gini, Pak, kita kan lagi wudu kan terkadang nggak sengaja terkena kemaluan, ya kan? Apa wudu lagi? Nah, sebenarnya kalau kembali kepada yang benar itu wudu yang tadi itu udah cukup. Tapi karena memang bersentuhan dengan kemaluan, itu dianggap bahwa itu ada keraguan-raguan. Lebih bagus berwudu lagi. Jadi begitu selesai mandi janabat itu berwudu lagi, wudu untuk sholat ya. Oke, paham ya? Selama ini juga kan begitu kan? Enggak? Oh, iyalah, masa udah pengalaman puluhan tahun enggak tahu. Oke. Ya. Ayo tanya lagi siapa? Ya, silakan Bu. Siapa namanya? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya tadi ya, iftitah itu sunnah. Kalau kita ingin sempurna sholat kita, ya kita laksanakan syaratnya berwudu, kemudian rukunnya mulai dari
niat, berdiri, takbir, ruku, sujud dan selainnya sampai kepada ini nanti kepada salam, ya kan udah. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya membaca yang wajib-wajib saja Al-Fatihah, nggak baca surah, salatnya sah. Hanya saja di sini kurang sempurna. Kalau saya ibaratkan begini, Bu. Ini rumah. Fondasi sudah ada. Atap sudah ada. Ya kan? Kemudian lantai sudah ada. Tapi dindingnya itu nggak ada cat gitu aja, itu telanjang batu merah gitu. Kemudian juga di bawah nggak dikeramik gitu, nggak dicat. Kira-kira bangunan rumah itu indah nggak? Nggak kan? Nah, jadi indahnya bangunan ibadah itu selain rukun wajib ditambah dengan sunnah, ya kan? Nah itu, jadi iftitah itu, ya itu kalau masih sempat dibaca, baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Dan itu hanya rakaat pertama aja. Setelah kita takbir baca iftitah, Allahu Akbar kabira misalnya gitu. Mau baca itu juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi kita ruginya di mana? Kurang sempurna. Jadi mulai sekarang kita mengamalkan yang wajib, yang rukun kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan. Jadi kalau kata orang tadi ada kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Ya kita jangan pakai ilmu kadang-kadang sekarang, baca aja. Ya, karena itu ada perintah. Kalau kadang baca, kadang enggak, ya itu namanya kan ya kita belum istiqomah. Jadi untuk lebih meningkat kualitas ibadah kita, khususnya sholat, ya baca, setelah baca iftitah baru baca suratul Fatihah. Ya Bu ya. Oke. Mulai intarasar ini, bukan mulai bulan depan. Ya karena memang kita ini dalam hal ibadah ya itu mungkin ada ketidaktahuan kita, lantas kita nggak mengerjakan. Itu Allah nggak marah kok. Yang Allah marah itu orang udah tahu wajib salat tapi nggak sholat, itu marah itu Allah itu. Ya. Baik, ada lagi Ibu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Itu yang namanya orang. Misalnya gini, ini orang sakit. Sakit dia ini kata dokter gini, kalau Bapak pakai air dingin, ya Bapak nanti tambah sakit. Nah, berarti kita boleh pakai air hangat, bukan air panas ya. Bukan. Nanti air panas lagi. Air hangat itu artinya karena ini daya tahan tubuh kita beda, karena kita sakit, tambah sakit kan gitu. Jadi boleh air hangat ya, nggak apa-apa. Sah. Kalau misalnya seseorang itu dia sama sekali nggak bisa kena air, maka dia cukup tayamum saja. Apa itu tayamum? Tayamum itu kalau memang ada debu yang bersih langsung ke debu tepuk. Ya, sambil itu bisa kebayang nggak Bu kayak gini nih? Coba praktek yang tangan. Halo, Bu. Tepuk tangan di debu. Debu yang bersih, nggak ada. Dengar dulu. Dengerin dulu, makanya jangan dipotong. Itu debu, misalnya Ibu di rumah kan? Nah, kan nggak bisa keluar rumah. Nah, mungkin hujan, mungkin kalau keluar juga repot malam-malam. Nah, itu tepuk aja ininya, kursi, karena debu tuh. Tembok atau kalau di dalam mobil, kaca mobil, dalam pesawat, di kaca pesawat, atau dalam kereta, di kaca kereta atau di jok. Udah tepuk. Bu, halo Bu, udah tepuk. Tahu cara tepuk kan? Bukan tepuk itu. Kamu mau nyanyi tepuk tangan, tarik, bukan. Ini tepuknya ke tempat yang ada debu. Tembok. Dengar dulu. Udah tepuk di tembok atau di kursi atau di jok mobil misalnya. Nah, Ibu nanti baru ke muka. Oh iya. Nah, kalau dari muka ke tangan bagian belakang. Assalamualaikum. Bukan bagian depan. Ya. Kalau bagian depan udah ada debu, cukup itu aja. Itu sudah sah bagi orang yang tidak boleh kena air atau nggak ada air. Oke? Nanti dulu ya, bentar lagi ngejawab dulu. Kalau di kendaraan misalnya di mobil, di bus, di jok mobil bisa. Boleh.
duduk aja. Naik kereta ya. Nah, kalau sambil kiri kan repot nanti. Itu apa namanya goyang kiri goyang kanan. Pakai isyarat aja gitu ya Pak. Enggak duduk di dalam di atas bangku, ya kan tetap takbir Allahu Akbar. Cuman nanti pas ruku, ya ruku seperti biasa, tapi pas sujud lebih rendah dari ruku. Bacanya sama. Nah, tapi jangan lupa ngitung rakaatnya. Ya nanti keder rakaatnya nggak cukup. Jadi butuh khusyuk, butuh konsentrasi. Ya. Nah ya, jadi boleh pakai air hangat karena sakit tadi, dikhawatirkan menggigil. Atau kalau orang sakit benar sakit, nggak bisa kena air, dia pakai debu. Jadi tayamum itu dipakai pertama orang sakit, yang kedua musafir, orang bepergian, yang ketiga karena tidak ada air. Selama masih ada Your air, battery is low. Please charge. baik. Ada lagi nggak? Ada di Zoom, ada yang Belum. bertanya. Siapa? Pak, itu bagaimana sih Pak Ustaz? Ya, halo. Ya, yang di Zoom silakan bertanya ya. Ibu siapa ini? Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jauh ya. Terus apa Ibu yang mau ditanya? Ini Pak, tadi kata Pak Ustaz, musuh yang wajib dilawan itu kan diantaranya kan orang-orang Israel yang menzalimi Palestina. Ya. Saya tanyakan musuh yang terdekat dengan kita yang nyata dan yang tidak nyata itu yang wajib kita lawan apa saja gitu Pak Ustaz. Ya. Kan yang orang Israel mah kan jauh gitu Pak Ya, betul. Ya, sudah. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tolong. Jadi gini, Bu. Kita ini kan apa namanya, kalau misalnya kita sekarang ini posisi kita, ya, seseorang lah. Dia sering berbuat yang tidak baik. Ya kan? Dia sering melakukan sesuatu perbuatan yang Allah tidak ridha, maksiat. Ini nafsu namanya. Ya, nafsu lawamah. Nafsu yang cenderung berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu juga musuh, Bu. Musuh yang paling dekat dengan kita itu ya nafsu tadi. Nafsu itu harus ditundukkan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Ya. Nah, kemudian di luar itu yang enggak selalu menggoda kita itu setan. Setan musuh kita. Apa kata Allah SWT? Ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa syaitan itulah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, ini juga perlu dilawan, ya kan? Nah, tapi kalau yang namanya peperangan tadi, di kita kan nggak ada perang. Kalau kita mau ke sana pun takutnya lebih banyak itu. Kalau ada seorang ustadz bilang begini, ada orang Indonesia mau berperang ke sana, ya kan? Saya mau syahid di sana. Apa kata orang Hamas? Kata pejuang sana, Bapak mau usah ke sana, ya. Itu kami ini mengkader orang bisa jadi seperti itu dari umur 6 tahun. Mulai dari ngaji, dari latihan, dari pegang senjata, pegang ini gitu, mereka sudah nggak ada takutnya lagi, ya kan? Nah kalau orang ucuk-ucuk dari sini punya semangat doang, ya kan? Sampai sana keahlian tidak ada, ya itu juga sama aja kita belum mampu, ya. Jadi kalau di sana itu sekarang Hamas orang Palestina lawan Israel, ya memang mereka udah mempersiapkan diri. Ya, tapi kalau kita nggak ke sana, apa yang harus kita lakukan? Ya berdoa, mungkin membantu dengan materi, ya kan? Nah, yang jelas tadi musuh itu bukan hanya musuh yang nyata orangnya saja, hawa nafsu itu musuh juga. Ya harus kita lawan supaya kita menjadi orang benar. Nah, setan itu musuh juga, ya. Nah, setan itu dua macam, ada dalam bentuk manusia, ada dalam bentuk jin. Kalau ada manusia menghalang-halangi kita mau sholat misalnya, ngapain sholat? Apa untungnya? Kaya juga kagak. Itu setan tuh. Kalau ada yang ngomong gitu, orang manusia yang ngomong itu setan. Ya, karena menghalang-halangi kita dalam beribadah. Nah, jadi begitu Mbak ya. Halo? Dah, paham ya? Jangan-jangan habis nanya tidur. Ada ya?
Ya, ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf lebih kurang ya. Baik. Siap. Ada lagi? Saya lebih senang kalau kita banyak bertanya ini menyangkut masalah apa ya, yang kita rasakan gitu. Padahal diterangin setinggi langit, malah satu aja nggak ngerti. Tapi bila perlu tanya pertanyaan semua sampai habis nggak apa-apa. Biar kita bisa gitu. Ya kalau saya menyampaikan sejam terus ibu-ibu juga tinggal dengerin gitu. Padahal yang mau ditanya banyak. Akhirnya saya kan nggak benar juga. Mak saya, yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Hari apa berkunjung ke rumah orang kafir? Hari apa? Oh gitu. Ya, lebih amannya begini. Tapi repot dikit, bermodal dikit ya. Ini yang nggak boleh diminum itu dicangkir mereka, cangkir ya. Makanya kita bilang aja kita nggak menolak tapi dengan santun. Nah, kita yang paling aman bawa sendiri air gelas itu, ataupun bawa sendiri di termos kecil. Ya, kalau ditanya, loh ibu kok nggak minum? Alhamdulillah saya masih punya tadi, takut di jalan haus minum. Ini masih ada dikit. Dia kan nggak tersinggung ya, nggak tersinggung kan? Ya, karena kalau tersinggung juga nanti nggak dipanggil lagi, kurang pendapatannya. Ya, nah jadi itu teknik kita aja, karena dikhawatirkan kalau minum dalam cangkir mereka, itu pertama bekas minum mereka, bisa saja itu mungkin mereka gelas sebelum itu minum khamar, ya. Itu namanya sudah masuk syubhat. Syubhat itu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu lebih baik yakin. Yakin itu gimana? Kita nggak minum. Kalau dibilang, Mbak kok nggak minum? Ya saya kebetulan alhamdulillah ada bawa air dari tadi untuk minum di jalan, masih ada gitu. Apa bawa air teh, apa bawa air putih, ya nggak apa-apa. Yang penting dia nggak tersinggung ya. Karena apa? Karena masalahnya ini adalah kita kalau yang mereka minum itu haram. Ya kalau kita minum air putih kan halal. Nah, masa kita mau yang haram, kan pasti mau yang halal. Nah, jadi siasati aja. Tapi kalau mereka menghidangkan minuman dalam gelas seperti oke atau apalagi itu, ya minum aja nggak apa-apa, emang halal itu ya. Nah itu biar nggak debat dengan mereka, kita bawa sendiri aja dari rumah. Bawa gelas berapa gelas atau bawa di termos kecil. Tapi di sana nanti kan gampang jawabnya. Bu maaf, saya juga tadi bawa air, kebetulan masih ada ini gitu kan. Caranya jangan di gelas. Kalau mereka menyodorin pakai gelas, pakai air teh atau kopi kan gitu ya. Nah tapi kita kalau disodorin misalnya air gelas, nah minum teh Pak, Bu maaf saya jarang minum teh karena saya yang pakai gula karena saya udah manis gitu ya. Nanti kena gula lagi gitu kan. Nah jadi kita bisa menolak dengan halus padahal kita memang ragu terhadap apa yang mereka suguhkan. Ya Bu ya, tinggal bawa dari rumah aja lah. Ya kan nggak banyak juga, kok paling 1 botol gitu kan. Atau disiapkan mereka dalam bentuk gelas, diminum aja nggak apa-apa. Pokoknya cari bahasa yang baik, jangan sampai dia tersinggung juga. Ya, oke. Ya itu tadi, misalnya siapkan teh manis atau kopi. Maaf Bu, selama ini saya udah pantang gula, saya udah manis. Nah jadi kita ambil air putih, nolak enggak? Ya kan kalau enggak kita minum sedikit pun kan bisa diminum sama mereka. Kalau udah kita sentuh kan mereka juga nggak mau minum kan. Jadi biar nggak mubadir aja. Jadi ini sebenarnya bukan kita memvonis haram, tapi itu ada nilai syubhat. Syubhat itu ragu-ragu. Barang siapa yang meninggalkan syubhat kata Rasulullah, dia sudah memelihara agama. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Dia mungkin tadi malam baru habis pesta minuman keras, taruh di itu ada belum dicuci belum bersih. Atau mungkin disodorkan makan, tadi malam dia baru makan babi bakar mungkin gitu ya. Misalnya gitu. Tapi kita memang harus ragu, karena kalau nggak ragu nanti terjebak, nanti kita dosa. Ya, jadi tidak masalah kok, mereka juga nggak tersinggung. Ya, maaf Bu, saya nggak biasa minum teh. Ya kemarin minum udah, ya hari ini, hari ini lagi nggak mood, gitulah kira-kira.
Jadi supaya apa? Supaya kita memihak kepada kebenaran ya. Oke. Sama-sama. Ah. Punya apa? Oh, anjing. Ya. Ibu kedekat dengan anjing apa kesentuh anjing? Anjingnya dipotong kuku sama majikannya. Nah, terus yang dipijit ibunya, bukan anjingnya. Oh, ya. Jadi gini Bu, anjing itu yang najis itu apabila kita dijilat. Apabila kita dijilat itu berarti udah kena najis. Maka cara mencuci najis dari jilatan anjing atau babi itu 6 kali pakai air, 1 kali pakai debu tanah. Itu baru sah, namanya disamak. Oh nggak apa-apa. Itu kan bukan liur. Nah, kecuali ibu itu dijilat-jilat kan dia ibu, oh ini sayang sama ibu ini dijilat-jilat gitu. Nah jilatannya itu yang ini. Nah, tapi kalau saya diajarkan dari kecil namanya anjing semuanya najis. Akhirnya saya kalau pakaian saya kena anjing walaupun bukan dijilat, saya menganggap itu najis. Tapi sebenarnya yang najis dari anjing itu adalah liurnya. Ya. Oke. Ya. Nah, apalagi kalau anjing itu habis dimandiin dia kan itu juga. Kalau saya itu terus terang walaupun dibilang itu yang namanya liur itu najis, tapi kalau dia keprok-keprok itu kan kepercik air itu ya. Nah itu saya menganggap itu kehati-hatian aja, padahal sebenarnya cuma liurnya aja yang menjadi najis ya. Oke, yuk. Oke, ada lagi? Tanya lagi Kak. Ya ini yang akan kita bahas selanjutnya ini bab sholat memang. Tapi coba saya lihat jam berapa asar ya. Oh ya jam 2.40 berapa gitu ya. Coba. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan lagi. Jangan merasa, wah ini urusan kecil nggak ditanya nggak apa-apa. Tanya aja mau kecil mau gede. 14.44 pukul 2.44 sekarang 14.17. 24 menit lagi ya. Terus ada yang mau tanya lagi? Ayo, kan banyak orang yang dia yang nanya cuma 3 orang. Ayo Bu, di belakang. Mungkin pertanyaannya juga sama sudah saya jelaskan, mudah-mudahan udah pada paham ya. Ya baik. Ini Bapak mau nanya? Enggak. Ya sudah. Pak Baharudin barangkali mau nambahin kali saya kurang tadi. Ayah, mana yang nanya dah? Daripada orang nanya kita nanya aja dah. Enggak enak. Ya terus Bu, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Oke. Salat taubat ya. Kenapa kita melakukan salat taubat? Nah, saya tanya. Ada yang jawab, bisa jawab? Nah, jadi namanya taubat berlaku bagi orang yang mengerjakan dosa besar, syirik, kemudian meninggalkan sholat,
kemudian membunuh, berzina, mencuri, minum minuman keras. Nah, jadi dia sadar dari situ, dia mau taubat. Nah, taubat yang seperti itu sekali aja. Ya kan? Ambil wudhu yang benar, taubat, salat taubat 2 rakaat. Salat itu yang enggak boleh dilakukan pada 3 tempat, 3 waktu dan 3 kondisi. Enggak boleh salat ketika matahari terbit. Namanya syuruk. Syuruk itu matahari terbit. Makanya bukan salat syuruk, salat isyraq. Setelah 15 menit setelah matahari terbit. Nah, yang pertama pada saat keluarnya matahari. Yang kedua pada saat matahari di atas kepala, dia belum dohor, belum jawal. Ya, di atas kepala. Ya, itu enggak boleh. Yang ketiga pas matahari terbenam. Itu enggak boleh salat. Ya, salat apapun dan enggak boleh menguburkan jenazah. Nah, adapun salat taubat tadi, salat yang gairu rawatib, artinya bukan salat yang sudah diatur waktunya. Kalau rawatib kan sebelum dohor, sebelum zuhur, setelah dohor, setelah asar, setelah isya, sebelum subuh. Itu namanya rawatibnya. Salat taubat ini ya silakan. Ibu bukan ibu ya, ibu kan orang soleha, nggak pernah dosa besar, ya kan? Orang-orang yang taubat dosa besar itu ya sudah, kalau udah menyesal taubat. Salat taubat 2 rakaat, habis itu jangan kuman, ada toman ntar. Habis taubat kuman, tobat lagi, salat ini namanya itu mempermainkan Allah itu. Kalau orang sudah taubat diiringi dengan salat taubat, ya sudah. Taubat itu syaratnya 4. Pertama, ya, tinggalkan dosa besar. Yang kedua, istighfar yang banyak dan diiringi dengan melaksanakan kewajiban salat, ya kan? Nah, yang ketiga adalah bertekad tidak mengulangi lagi. Yang keempat baru urusan dengan manusia, bayar utang. Orang mau tobat itu kalau misalnya ngutang sama orang nggak bayar, diterima, tobatnya nggak diterima. Paling tidak pada saat dia meninggal harus dibayar utangnya dulu. Ya itu jadi tidak terikat waktu. Ya. Nah, kalau sholat isyraq sholat istiqoroh ya. Kalau hajat saya nggak tahu, Bu. Karena yang saya tahu sholat tahajud. Ya, kalau sholat hajat saya belum tahu, makanya saya nggak jawab. Tapi kalau tahajud itu waktu malam, boleh sebelum tidur setelah isya, boleh setelah tidur tengah malam, ya kan? Nah, kalau sholat istikharah itu kalau ada 2 pilihan. Ibu punya anak nggak yang gede, Bu? Punya. Cewek apa cowok? Laki. Nah, ini si anak ini dia ini mau cari jodoh, Bu. Tapi ada 2 yang sama ininya, akhlaknya bagus, satu cantik juga, ya kan? Nah, itu istiqoroh itu salat dilakukan seseorang antara 2 pilihan. Istiqoroh nanti Allah akan memunculkan dalam mimpi-mimpinya. Oh, kamu dengan si Tuti aja, jangan sama si Nani. Nah, si Nani orang kaya, kita mah orang miskin. Nanti nggak bisa ngasih nafkah, malah kita ditinggal. Ya, ada duit abang saya, nggak ada duit abang, diusir. Nah, jadi itu istiqoroh. Atau si anak itu sendiri, Mas, itu kamu mau cari jodoh ya? Udah dapat belum? Udah, tapi sama 3-3-nya baik-baik. Nah, kamu istiqoroh. Nggak mungkin 3 sekali nikah kan? Ya, istiqoroh. Mana yang terbaik dari Allah, itulah yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqoroh itu kapan saja. Malam boleh, ya. Siang boleh, ya. Gitu. Ya, Bu ya. Oke. Istiqoroh berkali-kali enggak apa-apa. Sebelum dapat jawaban, artinya kita memohon kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan jawaban, sudah yakin sudah. Tapi kalau belum, berarti Allah mengajarkan kita harus banyak ibadah dulu, banyak taat dulu, ya kan? Nah, gitu. Oke, Bu ya? Oke. Hutang. Siapa yang berhutang? Ya, banyak. Ya. Ya.
Ya, ya. 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 Udah. Udah. Ya, baik. Kalau mampu bayar, nggak mampu nggak usah bayar. Mampu nggak? Ah, udah, jangan. Nanti gini, ahli warisnya perlu diberitahu. Dulu Pak Ade ya, Pak Ade ya. Pak Ade saya ataupun bapak kamu misalnya kan, pernah saya pinjam duit, cuma bilang begini. Oh, dikasih. Tapi kalau ada kembali, kalau enggak, bilang aja dikasih. Cuma pesan Pak Ade, kalau kamu mampu bayar, kembaliin. Kalau enggak apa-apa. Sampaikan itu sama anaknya, anak ahli warisnya atau istrinya. Nah, anaknya ini juga bisa melihat. Ah, sudahlah. Yang namanya ibu juga ada keterbatasan. Jangankan mau bayar utang. Mungkin hari-hari aja misalnya gak cukup. Ini katanya begitu misalnya. Ya sudah, nanti tinggal diikhlaskan saja. Nah, kalau tetap ini sifatnya kan bukan ngutang. Dikasih. Ah, ya itu bilang aja. Saya nggak minta, nggak pinjem, tapi dikasih. Kata Pak Ade, kalau ada duit dibayar, nggak ada duit nggak dibayar, ya kan? Nah itu saja. Kalau ada duit misalnya nggak bisa bayar semua ya bisa bayar 300. Ini saya punya 300, tolong diterima, yang lain diikhlaskan, ya kan? Nah, tapi kalau nggak punya sama sekali, mau dari mana? Bilang aja gini, tolong dong diikhlaskan aja karena bapak dulu bukan ngutangin, cuma dikasih. Nah gitu ya, begitu Bu ya. Ya enggak, ya udah. Jadi itu bukan utang namanya, itu kasih sayang aja. Karena sayang dia sama ibu, ya kan? Ya enggak apa-apa, bilang aja terus terang sama mereka. Mereka juga bisa ngerti, masa ibu dalam kondisi begini dipaksa-paksa kan, itu kan masih saudara. Ya, itu juga enggak benar lah. Karena gini kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan menolong hamba yang di bumi akan ditolong dari dia yang di langit. Orang yang mau ringankan utang terhadap saudara siapapun, dia itu akan diberikan fadilah kebaikan oleh Allah itu nanti di akhirat. Ya kan? Tapi kalau orang enggak mau memaafkan orang karena utang, padahal orang itu enggak bisa bayar, nah itu sampai warisan ahli waris pun harus bayar utang. Kalau ibu kan konteksnya kan bukan utang, dikasih. Nah, ya udah. Ya, pokoknya bilang sama anaknya begitu. Kalau dia kapan dong Bu mau bayar? Insya Allah kalau sudah punya, mungkin nggak semuanya, saya cicil deh 5.000 sebulan deh, gitu kan? Misalnya gitu kan? Nah, udah ya, baik. Yang jelas kita ada sangkut paut jasa begitu, walaupun nanti bayarnya nggak semua, tapi kita ada niat bayar supaya nanti kita pas meninggal juga jangan ditagih, karena ini judulnya ada bayar nggak bayar gitu ya. Baik. Ya, yang gak usah bingung kalau ngomong apa adanya. Mudah-mudahan mereka juga ngerti kondisi ibu begitu ya. Baik, ada lagi? Ya. 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 Nah, berarti di situ judulnya halal nggak halal makan aja dah. Bukan begitu juga. Jadi gini, itu seperti nugget itu, sogot itu segala macam kan ada label halalnya, ya kan? Ya makanya nanya, ini maaf saya nggak bisa lihat ada nggak label halalnya? Ada, ya kan? Itu sudah bisa dimakan. Karena apa? Yang membuat label halal itu kan orang yang tahu halal haram. Misalnya dia pakai label halal dari Majelis Ulama, ya kan? Tempel di situ. Yang bertanggung jawab tentang kehalalannya itu adalah orang Majelis Ulama. Nah kalau misalnya dia haram dibilang halal, dia juga bertanggung jawab.
Lah kita makan aman, nggak ada masalah, ya kan? Nah jadi itu nggak apa-apa. Nah kecuali misalnya ya kalau nggak ada label halal mungkin timbul keraguan-raguan, itu namanya syubhat. Daripada syubhat itu mikirin dosa nanti jadi haram, mending makan telur aja. Jangan makan ayam, makan telur ayam aja. Kalau makan telur ayam itu udah semua di situ, ada kakinya, ada kepalanya, ada kulitnya, ada bulunya itu. Nah. Ya makanya nanti begitu dikirimin, tanya kan boleh, Pak maaf ini apa ini? Oh nugget, oh ya, ada nggak label halalnya Pak di ini? Oh Bapak ini banyak tanya, ya udah kalau nggak boleh ditanya bawa pulang sono lagi. Ya, itu kan nggak begitu juga orangnya kan. Jadi dengan bahasa Pak, saya nggak lihat. Ini yang Bapak antar makanan, maaf ada nggak label halalnya? Wah ada Pak, masa? Nah udah aman dah, ya kan? Ya kan? Begitu juga ayam yang di pasar, disembelih ya, siapa yang nyembelih? Orang Muslim, baca Bismillah nggak? Baca. Dia disembelih nggak? Sembelih. Siapa yang nyembelih? Orang Muslim, nggak baca Bismillah? Nggak boleh, walaupun dia Muslim, tapi nggak baca basmalah, ya kan? Nah ya, Lah itu makanya kita harus punya langganan orang-orang yang seperti itu, tanya di sembelih baca bismillah enggak? Baca. Udah aman. Yang berbohong dia, urusan dia dengan Allah. Berapa ribu orang yang beli sama dia dibohongin. Nah, ingat apa? Terima aja nasi di akhirat nanti. Ya kan? Nah, makanya kita kalau bisa beli, kalau beli ikan sih enggak ada ini kan, dan sembelih-sembelih kan. Tapi beli ayam itu kalau bisa kita orang yang sudah kita kenal, dia sudah tahu kita tahu dia. Dia juga nggak mungkin jual barang-barang yang haram. Kita pun yakin gitu. Nah, gitu. Warung sayur itu warung sayur orang Muslim. Dia baca Bismillah ya sudah halal, ya kan? Nah, gitu ya. Karena masalah halal haram ini bagi kita ini adalah penting. Karena makanan itu menjadi darah daging, ya. Baik. Gak diterima doa kita kalau makan haram. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang kakek-kakek berjalan, bajunya compang-camping, lusuh rambutnya. Ya Rob, dia berdoa. Sampailah kepada Rasulullah, ya Anda tidak diterima doanya. Kenapa? Itu Anda pakai pakaian itu dari duit haram, Anda makan haram, Anda minum haram. Ya itu nggak boleh, nggak diterima doanya ya. Ya, makanya kita selama kita masih bisa menghindari, kita tahu apalagi tinggalkan ya. Baik. Cukup. Ini sekarang tinggal 13 menit lagi untuk siap-siap asar ya. Nah, demikian baik yang ada di online maupun offline ya. Terima kasih. Saya menyampaikan materi itu seperti saya katakan dulu itu tidak punya target. Targetnya adalah apa yang dibahas mudah-mudahan paham dan bisa diamalkan. Kalau ada yang ditanya. Jangan sampai nggak tahu, nggak nanya juga. Jadi akhirnya ya gitu-gitu terus sampai hayat di kandung badan kan gitu. Nah, jadi gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar pasti dari Allah SWT dan Rasul. Yang salah pasti dari kita dan saya menyampaikannya. Kita tutup dengan doa di akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.